Selamat datang di Kabar pada siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah kabar pada siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali kabar pada siang ini dengan informasi pertama. Operasi Sekat Singgalang kembali membuahkan hasil. 7 tersangka berhasil diamankan Satreskrim Polres Payakumbuh. Dalam operasi tersebut, Satreskrim Polres Payakumbuh mengamankan sebanyak 7 orang tersangka. Dari jumlah itu, 2 diantaranya diketahui merupakan residivis yang kembali berurusan dengan hukum. Operasi ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan menindak pelaku tindak kriminal di wilayah Payakumbuh. Berita kedua, Bupati Dharmasraya Suci Ramadhani langsung turun ke lapangan setelah muncul laporan dugaan pungutan retribusi parkir bagi kendaraan yang mengantri BBM di bahu jalan. Menindaklanjuti laporan dan masukan masyarakat, Bupati Dharmasraya Suci Ramadhani bersama jajaran melakukan pengecekan langsung ke sejumlah SPBU. Hasil peninjauan menunjukkan tidak ditemukan adanya pungutan retribusi parkir terhadap kendaraan yang berhenti karena mengantri BBM di bahu jalan umum. Meski begitu, Dinas Perhubungan tetap dikerahkan agar penerapan kebijakan retribusi secara bijak dengan membedakan kendaraan yang benar-benar parkir dan kendaraan yang terpaksa berhenti akibat kondisi tertentu. Bupati Dharmasraya Suci Ramadhani juga menegaskan retribusi parkir tidak diberlakukan di puskesmas dan posyandu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang harus memudahkan masyarakat. Ia pun berterima kasih atas setiap masukan warga dan menegaskan pemerintah akan terus mendengar, evaluasi, serta menyempurnakan kebijakan. Pada prinsipnya, mobil yang berhenti di bahu jalan, sekalipun dia mematikan mesin, tapi tujuannya dia berhenti itu adalah untuk mengantri BBM, itu bukan target retribusi parkir. Jadi bedakan mana yang parkir, mana yang ngantri BBM. Khusus untuk yang di Dharmasraya, puskesmas, posyandu yang sifatnya pelayanan kesehatan primer dan bukan badan usaha, itu kita tidak boleh kenakan retribusi parkir. Hari ini kita meninjau salah satu SPBU yang ada di Dharmasraya, menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat bahwa ada retribusi parkir terhadap kendaraan yang sedang mengantri BBM dan terpaksa berhenti di bahu jalan. Dan juga ada aduan terkait dengan retribusi parkir di UPTD Puskesmas. Dari Padang. Sekarang lagi ngapain? Akhirnya Ada yang pungut parkir? Bantu Bapak di sini.
berhenti di bawah jalan ini ada yang mau parkir? Nggak ada ya? Di tempat parkir? Berdasarkan yang kita tinjau hari ini dari 3 SPBU. Jadi belum ada retribusi parkir yang dipungutkan terhadap kendaraan yang mengantri baik itu di SPBU maupun di sekitar SPBU, belum ada yang dikenakan retribusi parkir sampai dengan hari ini. Kebijakan kita buat perlu tegas, jelas, tapi juga harus adaptif melihat kondisi di lapangan. Apalagi tadi dengan adanya belakangan ini gangguan distribusi BBM di Sumatera. Jadi jangan main semuanya aja, Pak Kadis. Penting diapelkan ini besok upacara kan. Sampaikan arahan-arahan ini di lapangan kan ada kondisi-kondisi. Sama itu di level Bapak. Nah, Bapak harus bisa ngasih tahu ke bawahan Bapak. Tapi kalau dia terpaksa berhenti karena keadaan yang dia juga nggak mau, contoh antri BBM, contoh apalagi misalnya kitanya bocor, ya itu sangat tidak manusiawi kalau kita juga kita kasih. Pak Kadis, pastikan staf Bapak di lapangan memahami sekali siapa yang menjadi objek atau target dari retribusi ini. Pada prinsipnya, mobil yang berhenti di bahu jalan, sekalipun dia mematikan mesin, tapi tujuannya dia berhenti itu adalah untuk mengantri BBM, itu bukan target retribusi parkir. Jadi bedakan mana yang parkir, mana yang ngantri BBM. Karena yang ngantri BBM ini pada prinsip ini terpaksa. Karena prinsipnya apapun aturan kebijakan yang kita buat bukan untuk menyusahkan masyarakat, tapi justru untuk kita memberikan pelayanan. Jadi kalau akhirnya orang yang sudah susah kita bikin susah lagi, bukan itu harusnya tujuan dari kebijakan yang kita buat. Nah, Pak Kadis, dasar hukum kewenangan retribusi parkir ada Pak? Apa tujuan dari adanya kebijakan retribusi parkir? Pertama, kita penataan, penertiban bagaimana lokasi itu bisa aman dan lancar bagi pengguna jalan dimanapun lokasi parkir yang kita buat. Khusus untuk yang di bahu jalan, menghindari penyempitan jalan karena kendaraan yang parkir di bahu jalan ini juga banyak aduan ya dari masyarakat. Ini mengganggu kelancaran lalu lintas. Dan kita sama-sama tahu semakin banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan yang bukan karena mengantri BBM. Ini meningkatkan risiko tidak hanya kemacetan, tidak hanya kelacarannya, tapi juga yang kita takutkan adalah kecelakaan itu. Ada hampir 76 lalu lintas, ya. Di sepanjang jalan lalu lintas Sumatera di wilayah Kabupaten Dharmasraya, apalagi kita ada perbaikan banyak titik di jalan lintas Sumatera, sehingga banyak jalan yang buka tutup. Bahkan ada tempat peristirahatan yang memang sudah disediakan, sudah ada lapangan-lapangan parkir, kantong-kantong parkir, gunakan tempat itu. Tujuan lainnya apa Pak? Peningkatan PAD. Oke, kita tingkatkan pendapatan asli daerah, tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kembali. Jadi retribusi itu ditarik, dana yang diperoleh itu menjadi pendapatan asli daerah yang kemudian juga kita salurkan untuk pelayanan macam-macam. Kita lihat jalan banyak yang diperbaiki, sekarang itu juga merupakan salah satu kontribusi pendapatan asli daerah. Dan karena kedepannya nanti mungkin kita bersama-sama dengan Polres juga melakukan penertiban yang ada di bahu jalan ini agar itu tadi tidak menimbulkan kemacetan. Pada intinya kita memiliki kewenangan dan hal yang biasa dalam kita menerapkan suatu kebijakan, apalagi mungkin kebijakan baru di Dharmasraya. Kemudian kita melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Kalau ada kebingungan atau potensi permasalahan, jangan ambil tindakan sendiri, konsultasikan dengan Kadis atau Kabid. Dan terakhir, meskipun diberikan toleransi terhadap mobil-mobil yang memang terpaksa berhenti tadi, bukan parkir, terutama mobil terpaksa berhenti karena tadi mengantri BBM, tidak dikenakan retribusi parkir, tapi penting bahwa bukan berarti kita mengizinkan kegiatan ilegal, apalagi kegiatan ilegal yang menyebabkan gangguan distribusi BBM. Berita selanjutnya, Pariaman terus berbenah. Wali Kota Yota Balat resmi menghadirkan armada kebersihan baru untuk mempercepat penanganan sampah di kota ini. Wali Kota Pariaman Yota Balat menyerahkan 7 unit armada kebersihan baru kepada petugas kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Kota Pariaman. Penyerahan dilakukan di halaman Dinas Perkim LH, Kelurahan Kampung Pondok, Pariaman Tengah. Menurut Yota Balat, langkah ini merupakan bentuk nyata percepatan penanganan sampah sekaligus implementasi program Pariaman Go Green City. Yota Balat menegaskan penggunaan becak sampah listrik menjadi komitmen pemerintah Kota Pariaman dalam mewujudkan kota yang lebih hijau,
Selain mampu menjangkau lorong-lorong pemukiman yang sempit, armada ini juga ramah emisi dan diharapkan mempercepat proses penanganan sampah warga. Di hari ini kita meninjau memantau kesiapan Perkem LH ya, kesiapan Perkem LH untuk lebih cepat menangani persampahan yang ada di Kota Preman. Nah hari ini ada 2 tambahan mobil pick up untuk menjemput sampah yang masih berserakan yang belum terkomodir oleh petugas. Nah sini satu mobil ini ada foto rumputnya, ada sapu dan masih bercaca ada. Masih bercaca. Usul. Nah, jadi mungkin yang diperlukan Pak Kadis itu nomor telepon kemana masyarakat melakukan pengaduan terhadap sampah yang ada di Kota Preman. Dan mudah-mudahan 3 mobil dump truck ya, mobil dump truck untuk mengangkat sampah akan hadir di Kota Preman. Ini 2 mobil TRC, tim reaksi cepat untuk pengangkutan sampah atau pembersihan sampah, dan 5 mobil listrik sesuai dengan becak listrik, yaitu sesuai juga dengan visi misi kami Preman Go Green City ya. Jadi kita sudah memakai motor listrik untuk penanganan sampah. Ayo kita lihat ini. Berita selanjutnya, kabar baik untuk dunia pendidikan di Kota Pariaman. Revitalisasi puluhan sekolah kini terus dipacu agar siswa segera menikmati fasilitas yang lebih nyaman. Pemerintah Kota Pariaman terus mempercepat perbaikan dan peremajaan sarana pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026. Wali Kota Pariaman Yota Malat turun langsung meninjau sejumlah sekolah dasar untuk memastikan progres pengerjaan berjalan optimal dan sesuai standar. Usai peninjauan, Yota Balat menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil pengajuan proposal kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Kota Pariaman berhasil memperoleh anggaran sebesar 25 miliar rupiah dari APBN untuk merevitalisasi 36 satuan pendidikan pada 2026. Proyek ditargetkan selesai pada Agustus 2026, namun dari hasil peninjauan, banyak sekolah telah menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari awal sehingga fasilitas pendidikan menjadi semakin nyaman dan layak. Jadi kita alhamdulillah dapat dana refit tahun 2026 sekarang itu adalah 25 miliar. Nah ini hasil ya ibaratnya kita minta ke pemerintah pusat untuk refit SD, PAUD, dan SMP Kota Pariaman. Dan itu adalah untuk 29 sekolah. Kita sekarang meninjau perbaikan dari SD 01 Kepulauan Jawa. Bahwasanya ini adalah refit yang sudah 100% selesai. Nah ini kami apresiasi kepada kepala sekolahnya, dan insya Allah mudahan secara keseluruhan Kota Pariaman itu sudah hampir 90% untuk pelaksanaan refit, dan kami punya target kepada Kepala Dinas Pendidikan beserta Kabid itu bulan Agustus insya Allah mudahan itu sudah 100% semua. Jadi total kita 36 Bu ya, semua dapat ya, 29 SD, 6 SMP, 4 PAUD ya. Berita selanjutnya, perbaikan besar instalasi pengolahan air Gunung Pangilun resmi dimulai. Pelanggan dihimbau mulai menghemat penggunaan air. Rehabilitasi dan rekonstruksi instalasi pengolahan air atau IPA Gunung Pangilun milik Perumda Air Minum Kota Padang resmi dimulai. Pada Selasa pagi 21 Juli, PT Hutama Karya melakukan checklist dokumen pelaksanaan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan pekerjaan hingga langkah setelah pekerjaan. Verifikasi juga dilakukan terhadap alat bahan dokumentasi, kondisi awal, dan prosedur pelaksanaan proyek. Proyek pemulihan infrastruktur air besi ini difokuskan untuk mempercepat perbaikan pasca bencana agar kapasitas produksi dan kualitas distribusi air kembali optimal. Pengerjaan ditargetkan rampung pada 22 Desember 2026. Perumda Air Minum Kota Padang juga menghimbau pelanggan menghemat penggunaan air dan menampung air secukupnya agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan lancar selama proses perbaikan berlangsung.
Berita selanjutnya dikutip dari @Padang TV. Antrean panjang biosolar kembali menjadi sorotan. Para supir truk kini harus mengorbankan waktu berjam-jam hingga bermalam hanya untuk mendapatkan BBM. Di tengah tuntutan distribusi barang yang harus berjalan dengan cepat dan efisien, para sopir truk justru terjebak antrean panjang di SPBU demi memperoleh biosolar. Tak sedikit yang harus menunggu selama berjam-jam bahkan hingga bermalam, sehingga aktivitas distribusi ikut terganggu. Jika kondisi ini terus dibiarkan, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah yang tegas dan terukur agar antrian panjang biosolar tidak lagi menjadi persoalan yang terus berulang. Antrian panjang BBM di sejumlah SPBU di Kota Padang serta berbagai daerah di Sumatera Barat tidak hanya mengganggu kelancaran distribusi logistik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap aktivitas para supir truk yang sangat bergantung pada pasokan biosolar untuk menjalankan operasional dan mendistribusikan barang ke berbagai wilayah. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengantarkan muatan ke lokasi tujuan justru habis di dalam antrian demi mendapatkan pasokan BBM, khususnya jenis biosolar. Akibatnya, jadwal pengiriman barang sering mengalami keterlambatan sehingga supir kesulitan memenuhi target waktu pengantaran. Bahkan, tidak sedikit supir truk yang terpaksa bermalam di kawasan SPBU demi menunggu giliran mengisi BBM karena khawatir kehabisan stok atau tidak memperoleh solar apabila meninggalkan antrian. Kondisi tersebut menjadi pengalaman yang berulang dan sudah lama dirasakan oleh para pengemudi angkutan barang. Situasi ini tidak hanya menambah beban operasional dan biaya perjalanan, tetapi juga mengurangi waktu istirahat pengemudi serta berpotensi menghambat kelancaran rantai distribusi logistik ke berbagai daerah. Para supir khususnya truk hanya bisa pasrah menghadapi kondisi tersebut, sambil berharap pemerintah dan pihak terkait segera menghadirkan solusi yang konkret dan berkelanjutan, agar antrian panjang BBM khususnya biosolar tidak lagi terjadi di masa mendatang. Cuk lah Pak. Betul Pak. Dia kalau jatuh, cuk lebih mah. Cuk lebih Pak. Kalau di rumah saya, cuk lah lo di Pertamina. Syawaludin, Padang TV. Berita terakhir dikutip dari @Padang TV. Konflik lahan di pesisir selatan kembali memanas hingga berujung pada aksi pemblokiran jalan menuju lokasi tambang. Perselisihan antara warga pemilik lahan di Nagari Ampang Tareh, Lumpo, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT Barakara, perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara, kembali mencuat. Ketegangan yang meningkat membuat warga melakukan aksi pemblokiran jalan akses menuju lokasi tambang. Aksi ini menjadi sorotan karena berpotensi mengganggu aktivitas di kawasan pertambangan. Terlihat sejumlah warga Nagari Ampang Tareh, Lumpo, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan pemilik lahan menyampaikan kekecewaannya akibat kondisi lahan perkebunan yang telah mengalami kerusakan. Kekecewaan tersebut muncul karena lahan perkebunan milik warga digunakan sebagai lokasi penambangan batu bara oleh PT Barakara dengan perjanjian ganti rugi dan pembayaran fee. Mawi, salah seorang pemilik lahan, mengatakan secara keseluruhan terdapat sekitar 9 hektar lahan perkebunan milik warga yang digunakan sebagai lokasi penambangan. Namun hingga saat ini sebagian pembayaran fee yang telah disepakati dikatakannya belum direalisasikan oleh pihak pengelola. Kondisi tersebut mendorong warga melakukan aksi pemblokiran jalan akses menuju lokasi tambang. Permasalahan lahan kami Pak, yang kami bebaskan sama PT Cul nih Pak. Dia minta 2 hektar lebih kurang. Nah, yang ini yang kami kasih bukan tanah datar, tanah bukit. Dia yang mendatarkan, bikinlah sebanyak-banyaknya. Kami bilang sama orang yang pertama PT Cul. Tapi sekarang udah pindah ke PT Barakara. Nah itu lain lagi. Nah itu masalahnya. Cuma yang jalan ini tidak termasuk semua. Ya. Jalan ini ada hitungannya. Di jalan sama ganti rugi tanaman kami.
Sementara itu Nenek Mama dan kuasa Ulayat Tafib Adam mengatakan permasalahan ini muncul karena pihak PT Barakara dinilai belum memenuhi kewajibannya kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi kepada PT Atos dan kontraktor PT Barakara, kita sudah menyurati PT Atos agar seluruh tunggakan itu dibayar. Sekarang batu bara ini di Pelabuhan Penasaran 5.600 ton. Di stopel lokasi lebih kurang 6.000. Jadi sudah lebih daripada 10.000. Itu dibayar di depan. Tapi sampai saat sekarang batu bara setengahnya, sebagian sudah dikeluarkan ke Pelabuhan Penasaran, tapi fee-nya belum dibayar. Masyarakat bertanya kepada saya selaku kuasa wilayah, belum dibayar. Dalam hal ini, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Novermal menegaskan bahwa sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, pihaknya meminta manajemen PT Barakara agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut secara bijak dan adil demi menjaga kondusivitas dan menghindari berlarut-larutnya konflik di tengah masyarakat. Sebagai fungsi pengawasan, kami di DPRD juga berkepentingan bagaimana PT Atos melalui pengelolanya PT Barakara melengkapi seluruh perizinan. Nah, karena sampai hari ini saya belum melihat ada izin transportasi Andalalin. Itu salah satu syarat yang belum terpenuhi. Nah, kemudian juga RKB-nya juga sudah berakhir dan itu mesti diurus lagi. Jadi kami ingin pastikan bagaimana PT Barakara sebagai pengelola tambang itu sudah melengkapi seluruh perizinan, seluruh dokumen lingkungannya, dan seluruh kewajibannya kepada masyarakat. Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak manajemen PT Barakara di kantornya tidak berkenan untuk diwawancarai dengan alasan pembayaran ganti rugi tanaman milik warga sudah dibayarkan. Sedangkan untuk pembayaran fee masih terkendala disebabkan produksi masih belum berjalan maksimal. Syawaludin, Padang TV. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.